Ya, apa itu tajdid? Tajdid itu adalah pembaharuan, pemurnian kembali ajaran Islam, ya, untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kepada umat ijabah ini adalah penyempurnaan, ya, pemurnian kembali apa yang mereka anut selama ini, apa yang mereka percaya selama ini, seperti masih adanya perbuatan syirik, menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah, ada juga perbuatan yang namanya tahayul, ya, yaitu adalah perbuatan yang irasional, yang tidak masuk akal. Nah, ini masih berkembang di masyarakat kita. Ada juga perbuatan taklid. Apa itu taklid? Taklid itu artinya mengikuti orang. Mengikuti orang tanpa ada dasar hukumnya. Ya. Seperti kemarin Bapak kasih contoh pada minggu yang lalu. Apa sih taklid itu? Contohnya gimana? Ada orang yang ikut demo, ya, yang demo di depan kantor MPR, DPR misalnya. Nah, kemudian kita tanpa mengetahui, tanpa tahu dulu apa sih tujuan daripada demo mereka itu, akhirnya kita ikut-ikutan dari belakang. Ya, mengikuti dari belakang tanpa mengetahui apa dasar hukumnya. Nah, apa maksudnya orang itu melakukan demo? Begitu kita ketangkap, ya, ataupun orang yang kita ikuti ini ketangkap, maka seharusnya kita sebagai orang yang ada di belakang bukanlah menjadi pengecut, tapi seharusnya dia harus maju sampai ke depan, karena yang namanya uh, apa namanya anak-anak IPM itu, ya, mereka adalah sebagai pelopor, ya, bukan sebagai pengecut. Setiap kegiatan yang sifatnya baik, maka jadikanlah diri kalian sebagai pelopor. Ya. Makanya Muhammadiyah itu, anak-anak Muhammadiyah itu, anak-anak IPM itu adalah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Itulah fungsinya IPM itu. Jadi Bapak ulang, fungsi IPM itu sebagai pelopor, pelangsung, penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Jadi oleh sebab itu, jadilah kalian seperti, ya, orang-orang yang menjadi pelopor. Nah, ini taklid. Jadi taklid itu mengikuti orang tanpa mengetahui dasar hukum. Yang berikutnya adalah bid'ah. Ya, kadang-kadang di masyarakat kita ini banyak yang melakukan bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu menambah-nambah dalam urusan agama. Ya, menambah-nambah dalam urusan agama. Misalnya, ya, sholat subuh, ya, sebelum sholat subuh itu ada sholat sunat, qabliyah subuh. Tetapi setelah sholat subuh tidak ada lagi sholat sunat, ya, sampai menjelang matahari muncul, baru nanti ada sholat sunat duha. Begitu juga sholat asar, sebelum sholat asar ada sholat qabliyah asar, tetapi setelah sholat asar tidak ada lagi sholat sunat asar. Kemudian oleh kita, sebagian kita, karena ini yang namanya sholat sunat itu kalau dikerjakan dapat pahala katanya. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Karena kita mengejar pahala yang sunnah, tetapi bukan tempatnya. Ya, maka ada sebagian kita, masyarakat kita, yang mengerjakan sholat sunnah setelah sholat wajib asar misalnya, atau sholat wajib subuh. Nah, ini salah. Nah, ini artinya menambah-nambah dalam urusan agamanya. Kemudian yang khurafat. Yang berikutnya adalah khurafat. Apa itu khurafat? Khurafat itu adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maupun Rasul. Ya. Sekali lagi, khurafat itu adalah
perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Contoh nih, ya masih di dalam masyarakat kita nih, ada nuju bulan, ya bagi ibu-ibu yang mungkin usia kehamilannya sudah mencapai 7 bulan, maka diadakanlah yang namanya nuju bulan. Ya tidak ada contohnya. Waktu zaman Rasulullah, istrinya Rasulullah aja misalnya, ya baik itu Siti Hajijah maupun Siti Aisyah tidak pernah ada 7 bulan. Nah, karena itu tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Namun kita saat ini kalau nggak 7 bulan, itu baik yang orang mampu maupun yang nggak mampu, kalau nggak 7 bulan katanya nggak afdol. 7 bulan itu boleh, tetapi yang nggak boleh itu adalah merayakannya. Begitu juga dengan memperingati hari kematian. Ada 7 hari, ada 14 hari, ada 100 hari, maupun 1000 hari, ada haul pertama, haul kedua, dan seterusnya. Nah, hitung-hitung secara logika. Kalau ini orang mampu, ya mungkin nggak masalah. Ya, 7 bulan aja kan mengeluarkan biaya anggaran itu nggak cukup sedikit. Ya ratusan ribu maupun jutaan harus dikeluarkan hanya untuk merayakan 7 bulan. Sebenarnya nggak dirayakan juga, bayi itu tetap aja lahir kalau sudah masa waktunya, ya usia kelahirannya tetap aja lahir, ya tanpa kita harus merayakan itu 7 bulan. Ya, tapi begitulah di masyarakat kita ini yang berlaku, ya bukannya mengikuti sunnah Rasul, tapi ya kebanyakan melanggar ataupun mengada-ngada yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Ini namanya khurafat. Kemudian tajdid itu juga harus adalah mengikuti sunnah Rasul sepenuhnya atau yang disebut dengan ittiba. Oleh sebab itu, ya mari kita mengikuti Al-Quran maupun sunnah Rasul. Jadi jangan selalu mengada-ngada atau merekayasa. Kemudian yang berikutnya, Muhammadiyah itu sebagai gerakan nasional. Ini yang terakhir. Apa tanda-tandanya bahwa Muhammadiyah itu bergerak dalam bidang nasional? Ya. Sudah, kalau kita membaca sejarah, mulai dari semenjak lahirnya atau didirikannya Muhammadiyah tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka Muhammadiyah itu cukup berkiprah di dalam pembangunan ataupun di dalam kegiatan kesejahteraan ataupun kehidupan masyarakat ataupun negara Indonesia ini. Ya, salah satu contoh bahwa banyak tokoh-tokoh kita yang terlibat sebagai tokoh nasional. Artinya mereka ini dipercayakan oleh pemerintah. Seperti di situ ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Nyai Dahlan. Nyai Dahlan itu adalah istri daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namanya Ibu Siti Walidah. Kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo. Ada juga Ki Haji Fakih atau Ki Haji Fahrudin. Nah, ini adalah tokoh-tokoh nasional yang sudah dipercaya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, mari kita berjuang bersama Muhammadiyah agar organisasi Muhammadiyah ini tetap berkiprah, tetap eksis, baik di masyarakat, khususnya umat Islam, lebih-lebih di negara Indonesia kita ini. Ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.